Masih bersama saya Bagong dalam dialog budaya Indonesia. Kang Uten, saya teh gini ya Kang Uten ya. Saya pernah melihat tayangan itu Baduy luar, kehidupan di Baduy luar. Tapi kenapa ya Baduy dalam itu nggak pernah tersentuh oleh gambar atau kamera, Kang Uten? Gimana? Ya begini, ya Baduy itu kan memang terbagi dua ya. Baduy dalam dan Baduy luar yang boleh dikunjungi secara bebas, termasuk juga diviralkan ya tentang kegiatannya, aktivitas kehidupan masyarakat ini Baduy luar. Nah Baduy dalam itu memang tidak boleh dipoto, tidak boleh di syuting ya, apalagi divideokan. Itu sesuatu yang sangat terlarang di sana. Begini, mereka itu kan sebetulnya ini punten kepada para kokolot di Baduy ya, dan leluhur kalau salah mohon dimaafkan ya. Jadi Baduy dalam itu sebetulnya adalah orang-orang yang quote and quote suci, yang sedang menjalankan tugas hidupnya dalam pertapaan ya, sedang bertapa gitu ya. Bertapa, hampir semua aktivitas kehidupannya itu adalah persembahan kepada Tuhan dan kepada alam gitu. Jadi mereka tidak keluar, mereka tidak minum kopi, tidak ngerokok misalnya, tidak makan yang terlalu banyak seperti orang luar. Itu karena sepanjang hidupnya pikiran dan hatinya sedang bertapa, bagaimana menjaga ekosistem alam ini tetap seimbang, bagaimana nafsu duniawi itu tetap tereliminasi, terjaga ya, supaya manusia di luar itu tidak terlalu mengumbar hawa nafsu untuk kehidupan duniawinya sehingga merusak alam. Nah, sebetulnya sih kalau dia di luar sih ada di luar boleh, boleh. Tapi yang tidak boleh itu ketika ada di dalam, gitu. Maksud saya gini Kang Uten, aturan Baduy dalam dan Baduy luar ya, adanya batasan Baduy dalam dan Baduy luar. Itu batasan tadi itu tercipta oleh hukum adat yang ada atau memang diciptakan karena dia tidak mau mendapat peradaban dari luar sehingga dia dibentuk disebut dengan Baduy dalam tadi. Kumaha Kang Uten? Jadi Baduy dalam dan Baduy luar itu integrated lah, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Baduy dalam dan Baduy luar itu tetap disebut dengan Baduy ya, gitu ya. Cuman ada yang di luar, ada yang di Baduy. Itu ada dua, ada yang di dalam. Tugasnya berbeda-beda. Kan hidup tuh begini, dalam konsep kehidupan duniawi itu kan selalu ada pasangan. Ada pasangan luar, pasangan dalam, ada pasangan istri, pasangan suami, ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Kembali lagi pada keseimbangan. Nah, selalu begitu. Nah, orang luar itu cermin dari kehidupan nyata duniawi. Jadi misalnya dicontohkan dengan rumah mereka sudah bisa bermotif miliknya, gitu kan, sudah bisa dipaku, pakaian mereka sudah bisa bermotif, ikat kepalanya, sudah bisa pakai sandal, sudah bisa naik mobil dan seterusnya, dan makan pun sudah bisa macam-macam lah, gitu kan. Ini adalah potret kehidupan nyata di dunia. Nah, sementara orang Baduy dalam itu potret kehidupan yang betul-betul murni, suci. Jadi yang belum tersentuh oleh
nafsu duniawi, kira-kira gitu. Oke. Ya, jadi mereka makanya digambarkan dengan hitam dan putih saja. Hitam itu adalah warna dasar dari kehidupan ini, dan putih juga warna dasar dari kehidupan itu. Dulu hanya hitam dan putih saja. Iya, hanya gitu. mengenal dua itu gitu. Itu sebenarnya Betul. bukan warna ya, hitam Jadi, putih itu. Nah, Itu adalah dasar. itu dari sisi filosofi dan Iya. dari sisi spiritualnya. Dari sisi sosialnya, Baduy luar itu adalah penjaga ring. Iya. Ring. Jadi sebelum orang lain masuk ke Baduy dalam, dia harus melalui perkampungan Baduy luar. Baduy luar. Gitu. Supaya tidak langsung ke dalam. Ya, maksudnya apa? Maksudnya supaya betul-betul kondisi di Baduy dalam itu betul-betul terjaga, gitu loh. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Gitu. Kembali kepada letak geografisnya Baduy yang sangat indah ya Kang ya, eksotik tadi ya, sekali, sangat ya. eksotik sekali. Kang, kalau boleh tanya Kang, karena eksotiknya tadi wilayah Baduy, apakah itu juga yang memungkinkan bahwa di Baduy itu sendiri berkesan mistik? Eksotik dan mistik itu apa perbedaannya ya? Ya, Boleh dijelaskan Kang? ya sebetulnya sih nggak juga ya, cuman memang banyak orang menafsirkan. Itu Baduy itu mistik lah, kemudian wah banyak hal-hal yang irasionalnya ya. Betul. Gitu. Sebetulnya nggak juga, justru Baduy itu mengajarkan sangat cara hidup yang rasional, cara hidup yang alami ya, yang alami ya. Soal ada mistik atau ada sesuatu yang irasional kan di luar Baduy juga banyak. Betul, gitu loh. betul. Jadi gini, misalnya kalau kita bicara sombong misalnya, di Baduy tidak boleh. Bentak-bentak tidak boleh misalnya. Kemudian buang sampah sembarangan tidak boleh. Kemudian juga motong pohon tidak boleh sembarangan. Kan di luar juga harusnya begitu. Kan di luar begitu. Iya, itu sama, bukan iya. mistik. Betul. Itu bukan mistik, itu sebuah norma hidup luhur yang memang semua orang harus melakukannya. Kenapa hal-hal yang baik seperti itu dianggap mistik? Gitu. Itu yang salah. Terus misalnya apalagi di Baduy tidak boleh minta, ya, tidak boleh apalagi tidak boleh selingkuh, poligami misalnya, atau itu kan hal-hal yang memang harus dilakukan juga orang luar. Betul, Kenapa betul. dianggap mistik? Jadi saya kira itu penafsiran orang luar yang tidak tepat ya untuk Baduy. Saya pernah contoh, ada seorang yang menganggap Baduy itu mistik sehingga dia datang ke Kokolot di sana minta dikeluarkan pelurunya di paha karena dia tertembak misalnya ya. Terus datang ke saya bilang, Anda kenapa datang ke sini? Pak, peluru saya ada 2 di paha, ketembak. Terus maksudnya apa? Saya minta ilmu tahan tembak, kedua minta dikeluarkan peluru dari paha. Nah, akhirnya saya pertemukan dengan Kolot sana. Gampang lah itu mah. Kalau soal keluarin peluru sama tahan tembak urusan kecil, kata Kokolot. Tapi ada syaratnya. Apa Kolot syaratnya? Kamu jangan maling lagi, kira-kira gitu. Artinya kamu hidup benar. Kalau kamu udah nggak maling lagi, kamu kesini pasti kamu nggak tahan tembak. Pasti karena nggak ada yang nembak, gitu loh. Karena nggak ada yang nembak lagi. Tapi kalau kamu masih maling, pasti sekuat ilmu apapun yang kamu punya pasti ditembak. Dan kapan-kapan tembus. Ya kira-kira gitu. Dia itu bawa misi negatif ya ke dalam satu daerah yang suci itu kan ya. Logik. Apa Betul, itu betul, mistik? betul. Bukan mistik. Dan itu juga harus berlaku di masyarakat modern. Itu yang saya maksudkan, harus didistribusikan nilai-nilai seperti ini. Itulah paradigma yang ada di masyarakat itu ya, bukan hanya di Indonesia, mungkin dunia ya. Bila mana ada satu keseimbangan antara manusia dengan alam, itu udah di-judge bahwa itu adalah hal yang mistik gitu. Ya saya rasa bukan hanya Baduy, ada lagi di Kalimantan seperti ya. Di Kalimantan itu juga kan seperti itu ya. Dia punya satu proses keseimbangan antara manusia dengan alam. Mungkin manusia itu berpikir mistis karena gini ya, orang-orang yang ada di suku Baduy ataupun Dayak di daerah pedalaman
tapi nggak ada dokter ya Kang Uten ya. Jadi apapun Nah, mereka dari alam iya. gitu kan, sakit perut alam. Bahkan dibilang haram, apapun. nggak boleh. Ke dokter tuh nggak boleh. Gitu. Jadi karena tidak adanya medis segala macam makanya dibilang mistik. Ah. Akhirnya berkembang seperti itu. Oke Kang Uten, saya mau tanya nih Kang Uten ya, seksi dan eksotiknya Banten tuh di mana letaknya? Banten ya. Banten, sorry, Baduy. Ya semua orang yang pernah saya ajak ke sana, tamu-tamu, teman-teman, para pejabat atau siapa saja lah masyarakat biasa, itu pasti pengen 2 kali ya. Yes. Karena menemukan Tapi sama saya belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi habis dari sini ya kita berangkat Masih sana. ngobrol ya, produser Habis, dengar. ya. Jadi semua teman pasti pengen 2 kali atau merasa senang, merasa nyaman, merasa damai. Karena apa? Karena dia orang yang datang ke sana disajikan dan disambut dengan keindahan alam yang asri, air yang masih jernih, kemudian pohon-pohon yang masih besar-besar, rindang, kemudian juga masyarakatnya sangat harmoni, tidak ada Iya. kemarahan, tidak ada sampah berantakan, tidak ada selingkuh, tidak ada bentak-bentakan, tidak ada radio, tidak ada musik, tidak ada TV, tidak ada lampu. Itu kan sesuatu yang sangat alami. Dan ini kan sebuah konsep begini, kalau Anda mau bahagia, damai, maka dekatlah diri Anda dengan ciptaan Tuhan. Iya. Makanya kalau sekarang nih, kalau hari libur, hari Minggu, orang lari kemana? Ke puncak. Lari kemana lagi? Ke Anyar. Lari kemana lagi? Semua dekat ke alam. Karena hanya ciptaan Tuhan lah yang bisa membuat manusia damai, membuat manusia bahagia. Bukan ciptaan manusia. Ciptaan manusia hanya bisa menyenangkan. Misalnya mall, pesawat, hotel, makanan hanya menyenangkan, tapi tidak membuat damai. Nah, karena itu setiap libur orang dari luar negeri dari mana pasti mencari tempat-tempat yang alami. Nah, Baduy menyediakan tempat itu. Eksotismenya ya di sana ada danau yang masih utuh, ada sungai yang batu-batu airnya masih jernih gitu kan, ada air terjunnya, ada pohon-pohon yang besar. Itu yang eksotik, yang memang sama sekali tidak ada sentuhan teknologi apapun. Yes. Dan itu harus kejadian ya, nanti saya dibawa ke sana ya. Harus gitu. Harus. Ini Kang Uten, jika kita bayangkan ya, jika kita pikirkan suasana antara Tuhan dengan manusia nih, antara Tuhan dengan manusia, saya berpikir gini, Tuhan itu menciptakan Baduy itu saat sedang apa ya? Apakah dia sedang gembira atau sedang serius nih Tuhan nih? Sedang Ekspresi bercinta. si Tuhan tuh gimana tuh? Kumaha gambarannya Kang Ya Uten? kalau di Sunda kan ada pas Sunda akan diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. gitu. Betul. Kalau kan Baduy juga bagian dari Sunda Ya, kan. Pajajaran Dan, namanya. iya kan. Jadi Sunda namanya Sundaland itu ya seluruh Nusantara ini sebetulnya kan Sundaland, Sunda. Jadi kalau bilang Tuhan tersenyum saat menciptakan tanah Sunda, ya Sundaland itu kehidupan bumi ini. Memang Tuhan itu tidak pernah menciptakan neraka. Dia hanya menciptakan dalam satu tarikan napas itu surga. Manusialah yang menciptakan neraka kemudian dengan apa? Kesombongannya, kerakusannya, ketamakannya, dan seterusnya. Itu yang menciptakan neraka. Nah, buktinya apa? Buktinya apa? Dulu bumi ini sebelum ada perang, sebelum ada orang yang rakus, kan surga. Alamnya indah, betul, sungainya mengalir deras, lautnya jernih, pohon-pohonnya tumbuh di mana, kan surga. Manusialah yang kemudian menciptakan neraka dengan pabrik, dengan segala macam teknologi keangkuhannya, lalu hutan-hutan tergerus. Itulah neraka. Nah, jadi kalau dibilang Baduy sedang apa, Tuhan menciptakan Baduy, ya bukan hanya sedang tersenyum, dia sedang menciptakan surga. Menciptakan surga ya, Menciptakan surga. menciptakan kenikmatan itu. Memang Untuk- betul. Untuk manusia pulang. Gitu. Karena asal manusia dari surga. Satu sisi aja kalau kita bicara tentang surga ya, terbayang itu adalah Adam dan Hawa. Ya, jika ada di awal ya Tuhan menciptakan surgawi itu ya antara Adam dan Hawa ya. Dan itu juga yang dipegang teguh oleh leluhur Baduy, bahwa agama mereka adalah percaya dengan adanya Adam dan Hawa gitu ya. Tetap satu manunggal ya, kuasa manunggal Tuhan, Tuhan yang Maha Esa artinya. Itu adalah Baduy gitu ya.
Tapi gini Kang Uten ya, satu statement yang Kang Uten lemparkan bahwa Baduy tidak perlu dipromosikan. Artinya saya setuju sekali bahwa masyarakatlah yang harus mengadopsi bagaimana nilai-nilai norma-norma yang ada di di Baduy tadi gitu ya. Terus sekarang saya minta statement nih, closing nih ceritanya nih, kita mau tutup. Kebetulan nih mau maghrib juga nih. Jadi Kang Uten tolong dong kasih sama kaum milenial nih, bukannya promosi sekali lagi, bahwa ini adalah ajakan untuk melihat nilai-nilai tadi gitu Kang Uten. Ya. Teman-teman yang ada di Indonesia. Iya, jadi gini, Baduy itu hanya bagian dari sekian banyak tempat ya, di mana orang kaum muda terutama bisa belajar tentang bagaimana balik ke alam gitu loh. Balik ke alam itu buat saya dan buat anak-anak muda sekarang di dunia, seluruh umat manusia di dunia ini penting sekali ya untuk mengerti bagaimana asal usul kita, bagaimana cara hidup tumbuh, berkembang, berbunga, berbuah, kemudian panen. Itu harus belajar dari alam. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari alam itu adalah bagaimana mengembangkan cara hidup atau budaya menanam. Menanam itu bukan berarti kita menanam pohon saja, tetapi menanam setiap kebaikan, menanam pemikiran, menanam hal-hal yang positif buat kehidupan ini. Jadi kalau Anda mau panen ya anak-anak muda, kalau Anda mau sukses gitu, kalau Anda mau survival di dalam kehidupan yang penuh persaingan ini, Anda harus banyak menanam gitu loh. Menanam kebaikan, menanam ilmu, menanam kebenaran, menanam semangat kepada banyak orang. Dengan kata lain berbagi gitu loh, berbagi apa saja yang kita punya. Pasti Anda panen. Pasti Anda panen, bentuknya macam-macam gitu. Jadi anak-anak muda saya kira waktunya sekarang Anda balik ke hulu ya. Balik ke hulu itu ada apa? Itu karena hululah yang paling bening, paling bersih, di mana semua air dari hulu mengalir ke hilir. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan kejernihan dalam mengarungi kehidupan yang penuh hiruk-pikuk ini, maka Anda harus banyak main di hulu gitu loh. Di hulu itu ya diantaranya orang-orang yang bijak, orang-orang yang mempertahankan adat istiadat, yang mempertahankan nilai-nilai luhur, yang mempertahankan norma-norma kehidupan positif. Itu adalah nilai-nilai luhur adanya di hulu. Ya kalau Anda sekarang main di hilir, ini Anda bermain di kotor. Sekarang ini kan di zaman medsos ini kita buang air ke situ, muntah ke situ, ya, meludah ke situ, kencing di situ, tapi juga kita sikat gigi, mandi minum di situ dan makan di situ. Lalu merasa sayalah paling benar, sayalah paling bersih dan paling suci. Ini absurd gitu loh. Jadi kepada anak-anak muda dan kepada siapa saja, mari kita balik ke hulu. Saya kira gitu. Kang Uten, terima kasih teman sahabat Inesia, budaya Inesia, bahwa satu hal yang saya petik dari Kang Uten ini adalah Tuhan itu menciptakan Baduy saat Tuhan lagi promosi. Ada surga loh di dunia. Yang lebih gitu ya Kang Uten ya. Jadi bahasa Tuhan tuh bila mana satu kata A ya A gitu loh, B ya B gitu, bahwa kita tidak bicara tentang kejelekan, kita tidak bicara tentang keserakahan, tapi Tuhan hanya mempromosikan satu. Ada surga loh di bumi, terutama di Baduy. Allah itu subhanallah bahwa masyarakat Baduy sampai sekarang masih menjaga itu semuanya Kang Uten. Kang Uten hatur nuhun. Terima kasih banyak sahabat budaya Indonesia, bahwa ini tokoh budaya ini orang yang tiap malam selalu WA dengan saya tapi nggak pernah ketemu ya. Sampai mau buka puasa pun waktu kemarin ya kita lari-larian nyari waktu bareng. Kang Uten hatur nuhun, terima kasih banyak. Semoga dikasih kesehatan selalu. Amin. Terus juga Allah selalu melindungi Baduy ya. Amin. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan surga tadi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.